Shalom adik-adik, apa kabar? Kembali lagi dengan Kak Esther di sini. Kak Esther merasa bahagia sekali hari ini. Karena apa, ada yang tahu? Iya benar, hari ini kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan Paskah. Luar biasa, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kak Esther mengucapkan selamat Paskah ya. Selamat Paskah bersama keluarga tercinta. Dimanapun adik-adik berada di rumah masing-masing, Kak Esther yakin dan percaya kalian juga sama semangatnya, sama senangnya seperti Kak Esther di sini. Oke adik-adik, sekarang kita akan melakukan ibadah online lagi ya. Ibadah sekolah minggu kita dari rumah saja, dari jarak jauh. Kak Esther harap kalian bisa mengikuti ibadah ini melalui video yang sudah Kak Esther persiapkan bersama kakak-kakak yang lainnya. Namun sebelum kita ibadah, ada hal-hal yang perlu adik-adik persiapkan terlebih dahulu. Apa saja? Disimak ya sayang ya. Kak Esther tunggu. Nah, sudah disiapkan semua kan? Kak Esther yakin adik-adik sudah siap, karena tiap mingguan seperti itu ya adik-adik ya. Sekarang kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Kak Esther ajak supaya adik-adik mempersiapkan dirinya, mempersiapkan waktu dan ruangnya untuk menyembah Tuhan. Sebagai lagu pembuka, Kak Esther minta adik-adik menyanyikan lagu Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Tahu kan lagunya? Ayo semuanya kita menyanyi ya. Karena ini pakai gaya, kita berdiri aja. Kita pakai gaya. Kita mulai ya sayang ya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Nah gitu dong, semangat anak-anak Tuhan, luar biasa. Tanda cintanya Tuhan ya, dengan mati di kayu salib. Tanda cintanya Tuhan dengan adanya lubang di tangan, di kaki. Itu sebagai tanda cinta Tuhan sama kita semua adik-adik. Oke, karena hari ini adalah hari kemenangan, hari kebangkitan Yesus Kristus, kita menyanyikan sebuah lagu lagi. Ku menang, ku menang. Semangat ya nyanyinya ya, karena ini lagunya lagu yang semangat. Sebagai tanda sukacita kita terhadap kebangkitan Yesus Kristus. Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Haleluya, Dia bangkit. Damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu takut? Haleluya,
Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah, kau akan tahu. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu. Tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu menerimanya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita, seperti biasa kita mau berdoa. Oke adik-adik, sekarang siapkan dirinya, kita mau berdoa. Bagaimana sikap berdoa yang baik yang sudah diajarin oleh guru-guru sekolah minggu? Pasti masih ingat dong. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kak Esther akan pimpin kita di dalam doa. Kalau bisa adik-adik ikutin dari rumah ya. Oke, kita mulai. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena semalam Engkau sudah menjaga dan melindungi kami. Pagi hari ini, kami bangun dengan kuat dan sehat hanya daripada Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami mau ibadah sekolah minggu jarak jauh. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami ya, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Di dalam Yesus kami berdoa. Anak-anak Tuhan katakan amin. Pintar semuanya berdoa. Terima kasih ya sayang ya, sudah berdoa dengan sungguh-sungguh. Oke, selanjutnya kita akan memuji Tuhan lagi yang akan dipandu oleh Kak Windy. Kak Windy, mana dia Kak Windy? Shalom adik-adikku yang kelas PAUD, kecil, tengah, besar, dan kakak SPR. Masih siap untuk memuji Tuhan? Masih dong. Mana suaranya? Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Oke adik-adik, sekarang kita angkat satu pujian lagi ya. Tetapi kita mengangkat pujian ini dengan sepenuh hati. Kita angkat pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Berikut lagunya. Kami cinta Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau tetap cinta Engkau. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan
rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Baik adik-adik, biar lebih semangat lagi, semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Ada yang tahu nggak lagunya seperti ini? Jesus, you're my number one, my leader and my friend. Pasti adik-adik sudah pada tahu kan? Oke, langsung saja kita angkat pujian ini bersama-sama. Berikut lagunya. Jesus, you're my number one, my leader and my friend. Jesus, you're my number one, beginning and the end. You are the force that drives my car. Without your love, I would not get far. Jesus, keep me in control as you guide my soul. Jesus, you're my number one, my leader and my friend. Jesus, you're my number one, beginning and the end. You are the force that drives my car. Without your love, I would not get far. Jesus, keep me in control as you guide my soul. In the race, God is great. Keep me going strong. In the race, I'll celebrate and praise you all day long. Jesus, you're my number one. Jesus, you're my number one. Jesus, you're my number one, my leader and my friend. Jesus, you're my number one, beginning and the end. You are the force that drives my car. Without your love, I would not get far. Jesus, keep me in control as you guide my soul. In the race, God is great. Keep me going strong. In the race, I'll celebrate and praise you all day long. Jesus, you're my number one. Jesus, you're my number one. Jesus, you're my number Oke adik-adik, sekarang sudah tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Tapi sebelum kita mengumpulkan persembahan, Kak Cecil mau kasih tahu dulu nih caranya. Yang pertama, adik-adik siapkan amplop. Yang kedua, adik-adik tulis hari dan tanggal di bagian depan amplop.
Sudah ngerti semua kan? Nah, uang yang kita simpan dalam amplop tadi, kita simpan baik-baik dulu ya, karena sebelum kita mau mengumpulkan persembahan, Kak Cecil mau ajak adik-adik semua untuk berdoa dulu. Pasti sudah tahu kan sikap doa yang benar seperti apa? Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Tidak ada yang ngomong ya. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan kami. Tolong Kau berkati persembahan kami ini agar dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah berdoa. Sekarang tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan kita yang diiringi dengan lagu Bawa Persembahanmu. Sudah pasti tahu semua kan lagunya? Kita nyanyi sama-sama ya. Tadi kita sudah mengumpulkan persembahan kita. Sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan pengumuman dari Kak Esther sebelum pisah kelas. Silakan Kak Esther. Terima kasih Kak Cecil. Oke, untuk pengumuman kita masih sama seperti minggu-minggu yang sudah-sudah ya sayang ya. Kita tetap melaksanakan ibadah sekolah minggu dari jarak jauh. Ibadah kalian akan dipandu melalui video-video yang kakak kirimkan melalui channel YouTube kita, channel YouTube SPA Jemaat GKI Bukit Tunggal. Kak Esther harap kalian subscribe supaya bisa mengikuti update video yang akan diberikan oleh guru-guru sekolah minggu. Jadi guru-guru sekolah minggu setiap minggu selalu melakukan persiapan seperti biasa. Cuma untuk saat ini ibadah kita memang masih jarak jauh melalui video di channel YouTube. Oke adik-adik, Kak Esther harap walaupun kita ibadahnya masih jarak jauh, adik-adik jangan lupa ya dengan beribadah setiap hari Minggu. Jangan lupa selalu berdoa, jangan lupa selalu mengucap syukur. Karena justru di kondisi seperti inilah kita diuji, kita harus semakin tekun, kita harus semakin berpengharapan, kita harus semakin menyatukan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik ya, sekarang kita akan pisah kelas seperti biasa.
kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar, juga kakak-kakak remaja yang akan dipandu oleh kakak-kakak atau guru-guru sekolah minggu di kelas masing-masing. Dadah! Halo teman-teman, shalom. Apa kabarnya nih kalian semua? Aku harap kalian semuanya baik-baik aja ya di sana. Dan ingat, jaga kesehatan selalu dan yang paling terpenting, jangan keluar rumah ya kalau tidak berkepentingan. Ya, pada pagi minggu hari ini, kita akan melaksanakan ibadah kita seperti biasanya. Sebelum memasuki ibadah kita, alangkah baiknya kita akan menyiapkan hati kita dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan secara bersungguh-sungguh. Sebelum itu, kita akan menyanyikan lagu yaitu Lebih Dari Pemenang. Ini kan lagunya semangat nih. Jadinya nyanyinya kita akan sambil tepuk tangan ya, teman-teman. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Ya adik-adik, sekarang siapkan Alkitabnya, kita akan bacakan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami.
Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman yang kami baca dapat kami mengerti dan bisa menjadi kekuatan kami dalam menghadapi kehidupan ini. Kami mau membaca firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 hingga ayat yang 10 dengan perikop kebangkitan Yesus. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab lama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan membaca firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Amin. Salam. Selamat pagi, adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita bersama dengan sekalian orang percaya di seluruh dunia merayakan sukacita Paskah, di mana Yesus bangkit dari kematiannya pada hari yang ketiga. Kesan yang pertama dari peristiwa Paskah ini adalah kubur yang kosong. Dan kebangkitan Yesus Kristus ini berarti kemenangan bagi iman kita sebagai orang percaya. Dan ini merupakan penggenapan dari nubuat tentang Mesias yang terdapat di dalam Mazmur 16 ayat yang ke-10. Di mana di sana dikatakan, "Engkau tidak menyerahkan aku ke dalam dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan." Saudara-saudara, apabila Yesus Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita, dan kita pun masih hidup di dalam dosa. Jika Kristus tidak dibangkitkan, Injil hanyalah sebagai buku cerita, buku fiksi belaka, dan percuma Injil diberitakan kepada seluruh dunia ini. Namun saudara-saudara, dengan kebangkitan Kristus hari ini, berita Injil adalah ya dan amin. Itulah sebabnya Injil memberikan suatu perintah kepada kita untuk diberitakan kepada orang banyak di seluruh dunia ini. Itu sebabnya Tuhan Yesus memberikan juga perintah kepada kita sebagai murid-muridnya, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Sebagaimana yang terdapat dalam Markus 16 ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. Jikalau Yesus tidak dibangkitkan, kelahirannya dan kematiannya juga menjadi sia-sia, juga menjadi percuma, sehingga salib hanya akan menjadi akhir yang tragis dalam kehidupan Yesus Kristus di muka bumi ini. Remaja yang senantiasa diberkati oleh Tuhan, kebangkitan Kristus telah memberikan kepastian baik untuk kematian atau kehidupan kita di masa datang. Hal ini ditegaskan
oleh Yesus sendiri dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Artinya dengan kebangkitan Kristus ada sebuah jaminan pasti bahwa kita yang percaya juga akan dibangkitkan dari kematian kita. Dan kita memperoleh kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, Rasul Paulus menasihatkan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Namun saudara-saudara, sampai pada saat ini masih ada orang Kristen yang begitu mudahnya menjual imannya demi sebuah jabatan, demi harta, demi popularitas, dan juga yang paling bahaya, demi pasangan hidup. Keselamatan ditukarkan dengan kemewahan dunia. Apa yang akan terjadi ke depan? Kebangkitan Yesus Kristus adalah bukti bahwa Dia adalah Tuhan, dan bukti bahwa Injil Kristus adalah kebenaran yang sejati. Selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap senantiasa melayani Tuhan. Salam. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan khotbah dari Bapak Pendeta. Selanjutnya adik-adik mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Pendeta. Silakan siapkan buku tulisnya. Ada 3 pertanyaan yang harus adik-adik jawab. Sudah siap buku tulisnya? Oke, langsung saja untuk soal yang pertama. Apa arti Paskah menurut Perjanjian Lama? Silakan adik-adik catat. Oke, untuk soal yang kedua. Apa arti Paskah menurut Perjanjian Baru? Tadi kan Perjanjian Lama, sekarang Perjanjian Baru. Silakan adik-adik catat. Oke, untuk soal yang terakhir, apa sih kira-kira makna Paskah menurut adik-adik sendiri? Nah, silakan adik-adik tulis jawaban kalian. Seperti biasanya, jawaban adik-adik dipoto, kemudian dikirim ke WA kakak. Kakak tunggu ya jawaban adik-adik. Oke, selanjutnya kakak akan mengumumkan hasil tugas adik-adik minggu lalu. Berikut daftar nilai tugas minggu lalu. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita mengangkat satu pujian yang berjudul Bersorak. Berikut lagunya. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut.
kita mengakhiri ibadah jarak jauh kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam ibadah jarak jauh kami. Ya Tuhan, tadi kami juga sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat menjadi pedoman dalam hidup kami. Kami juga berterima kasih atas karena kami masih diberikan kesempatan dan napas hidup, serta kesehatan dan kekuatan yang senantiasa kepada kami hari lepas hari. Kami pun berdoa atas wabah virus corona yang sedang kami hadapi. Kiranya tangan pengasih-Mu dan perlindungan-Mu senantiasa melindungi kami sehingga kami terhindar dari wabah virus corona ini. Kami juga berdoa bagi orang yang sedang sakit, kiranya Kau berikan mereka kesembuhan agar mereka dapat melanjutkan kegiatan mereka seperti biasa. Karena tangan-Mu lah yang selalu ada menopang kami. Sehingga wabah ini cepat berlalu ya Tuhan, karena kami percaya dan yakin bahwa kuasa-Mu jauh lebih sempurna dan pada wabah yang kami hadapi. Ya Tuhan, doa kami ini jauh dari kata sempurna. Tolong sempurnakanlah doa kami ini dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam percobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.